Bab 157. Mas berjanji akan menjamin seluruh kebutuhannya sampai dia dewasa nanti, bahkan kalau nanti dia menikah, tapi tolong jangan bawa dia ke dalam keluarga kita. Ucap Arik sesungguhnya dengan terpaksa. Bukan dia tidak menyukai anak kecil ataupun membedakan status orang lain, namun ini demi nama baik keluarganya. Setitik apapun kesalahan yang mereka buat akan menjadi santapan yang menarik bagi media di luaran sana. Setidaknya dengan menjamin kehidupan bagi bayi ini membuat Boril sedikit bisa meringankan beban keluarga wanita yang sudah menyelamatkan nyawanya. Aprilia menangis sambil menciumi wajah bayi cantik itu. Dia sudah terlanjur jatuh cinta namun tak bisa membantah dengan apa yang sudah diputuskan oleh suaminya. PKR Kokakok. Andika masih berada di depan ruang observasi Boril. Dia duduk di salah satu kursi tunggu dengan beberapa asisten yang berada di dekatnya. Sementara dia terus memantau perkembangan Regil Demian yang malam kemarin hampir meratakannya dengan tanah dengan menjatuhkan peti kemas dari atas. Polisi telah menetapkan mandor dari proyek pemindahan peti kemas sebagai tersangka atas dugaan kasus penyelundupan senjata api dan juga kelalaian saat bertugas sehingga menyebabkan peti kemas itu jatuh. Andika menolehkan kepalanya ketika sang ayah datang sambil memberikan sebuah informasi yang sangat penting namun tidak masuk di akal, membuat Andika berdiri dari kursinya saking geramnya. Aku gak salah, Pak. Bayu menggelengkan kepalanya. The power of Regil Damian. Dia penjahat, Pak. Demi Tuhan dia berusaha bunuh abang. Apa ini? Hukum apa ini? Jawab Andika dengan tak senang. Orang yang menjadi penembak itu sudah bisa bicara dan dia mengatakan kalau disuruh oleh sang pemilik Hotel Indra Pratama. Indra Pratama. Iya, Indra Pratama, orang yang bertanggung jawab atau sebagai otak dan dalang dari penembakan Boril yang menewaskan Wanda. Mau tahu lucunya? Indra Pratama mengakui semua itu karena persaingan bisnis. Pertama Indra menjebak Arik dengan mengirim Wanda dan Arik menolak, akhirnya dia mengeksekusi dengan menyuruh sniper untuk mengamankan dua orang tersebut. Andika berdecih. Lalu si tua bangka itu rela masuk penjara demi mengamankan Regil Damian. Ini lebih lucu dari lawakan Sri Mulat, Pak. Ejek Andika. This is business, my son. Dalam bisnis ada yang namanya balas budi. Kalau menurut Papa, entah apa yang dilakukan oleh Regil sampai-sampai Indra Pratama rela menggantikan peran dia di penjara, padahal si Indra itu jauh lebih tua dari Papa. Ucap Bayu lalu duduk di salah satu kursi tunggu tersebut. Dia sebelumnya menepuk bahu sang putra untuk mengikuti dirinya. Akhirnya Andika pun sama duduk, namun dengan wajah gusar dan geram. Tangannya pun terkepal. Seorang penjahat dibiarkan bebas berkeliaran dan pastinya akan berbuat semaunya. Baguslah si Regil itu ada di luaran, jadi aku bisa. Jangan macam-macam. Tegur Bayu. Terus kita diam aja gitu, Pak? Bayu menggelengkan kepalanya. Papa sudah memutus seluruh kerjasama antara kita dan juga perusahaan ayahnya, Elzar. Andika terkejut mendengarnya. Pak, kenapa yang diputus adalah bisnis kita dengan ayahnya? Bukankah ayahnya tidak mengetahui kalau anaknya itu adalah mafia? Bayu menepuk bahu putranya. Kamu benar, Nak. Elzar itu adalah seorang pengusaha yang bersih. Papa sangat tahu dia. Dia seusia Boril. Bisnis yang dibangunnya dari nol, dari nggak punya apa-apa. Moto hidupnya adalah bekerja jujur dan mementingkan kepentingan karyawannya. Memberikan mereka haknya dan selalu menjalin hubungan yang baik dengan seluruh rekan bisnisnya. Ucap Bayu menjelaskan pada Andika siapa itu ayah Regil. Maka, akan menjadi pertanyaan ketika kita memutus seluruh hubungan bisnis dengan perusahaannya. Elzar sang merperfek itu akan mencari apa sebabnya dan saat itu dia akan tahu kalau putranya melakukan tindak kriminal. Apa seberpengaruh itu Elzar untuk Regil?
Rigel bisa mati kalau Elzar tahu putranya bermain dengan bisnis haram. Karena dia paling anti itu, dengan kata lain, kita yang menjadi penyebab hancurnya mereka. Yes my son. Papa sudah memberikan pesan pada Rigel kalau kita sudah memutus kerja sama dengan ayahnya dan jika dia melakukan sesuatu pada keluarga kita, maka ayahnya akan langsung mencurigainya. Saat itu juga Rigel akan habis. Ucap Bayu lagi. Ia punya bukti untuk menjebloskan Rigel ke dalam penjara. Karena semua saksi yang ada kompak untuk menutupi kejahatannya, namun Bayu memiliki cara lain, yaitu dengan menyerang bisnis orang tua Rigel. Aku gak sabar mau lihat anak itu hancur, Pak. Sebentar lagi dia akan hancur karena kebayunya sendiri. Believe me, memang rasanya tidak adil sekali kalau penjahat itu masih berkeliaran di sana, namun Andika yakin jika ancaman sang ayah jauh lebih ampuh daripada hukum di negeri ini. Saudara, kami masih melaporkan langsung dari Rumah Sakit PHC Surabaya. Saat ini tim kami sedang berada tepat di depan pintu gerbang rumah sakit, di mana sebentar lagi dikabarkan keluarga Rohichan akan meninggalkan rumah sakit setelah dokter memastikan OWNER online shop WANGPED, Boril Fabian Rohichan sudah diperbolehkan pulang. Kita masih menunggu. Yap, kita akan kembali setelah pariwara yang satu ini tetap bersama saya, Jeremy Betty. Memiliki bisnis yang hebat ditambah background keluarga yang besar membuat segala hal bersangkutan dengan keluarga Rohichan akan selalu menjadi daya tarik bagi publik ditambah media yang selalu menyorotnya. Bak British Royal Family saat keluar dari rumah sakit, puluhan wartawan sudah berkumpul demi mendapatkan gambar Boril yang baru saja boleh pulang setelah mengalami peristiwa penembakan. Andai Alex tak bertindak cepat dengan melarang wartawan mendekati gerbang parkir rumah sakit, bisa dipastikan kacau dan tidak nyamannya seluruh privasi keluarganya. Sehingga wartawan hanya bisa mengambil foto mereka dari jarak jauh. Dimulai dari pasangan Bayu dan Cindy yang pertama kali keluar dari lobi rumah sakit menuju mobil Cadillac Escalade ESV warna putih diiringi cucu dan cicit mereka, Stella, Azam, Ziko dan Gibran. Azam yang pendiam namun serius, digandeng oleh Bayu. Sebagai pewaris dari generasi ketiga, jelas bocah tampan bernetra abu ini menjadi sorotan media. Kadang popularitasnya membuat Azam benci jika terlalu banyak media mengulik privasinya. Juga Ziko yang digandeng Cindy dengan wajah sedih. Ia memang perasa dan hanya bisa dekat dengan orang-orang tertentu. Sementara Stella melindungi putranya dari jepretan kamera wartawan. Pak Bayu, Ibu, tolong ke kamera Pak. Bu, Pak Boril pulang hari ini ya Pak. Tanggapannya mengenai kasus penembakan ini Pak. Meski dari jarak 5 meter dan dibatasi oleh pagar rumah sakit, namun tak menyurutkan para pencari berita itu untuk melontarkan pertanyaan. Dengan menamakan kebebasan pers, kepentingan berita, kebutuhan masyarakat terhadap info penting yang sedang viral, kadang mengenyampingkan empati akan kedukaan seseorang. Tak ada yang menjawab baik Bayu, Cindy atau Stella kompak tak ingin memberikan pendapatnya. Dengan penjagaan ketat dari beberapa asisten yang menjaga mereka sampai ke dalam mobil. Setelah itu tak lama, keluar Boril yang masih dibantu dengan kursi roda dan didorong oleh menantunya, Alex Sarjono, sedangkan Aprilia berjalan di sampingnya. Pak Boril, gimana keadaannya Pak? Sehat ya Pak? Pak, bagaimana dengan Indra Pratama Pak? Apa benar Anda memiliki hubungan tidak baik sehingga dia menjebak Anda Pak? Pak Boril. Bu Aprilia, bagaimana tanggapan Ibu soal Wanda Bu? Sedikit saja konfirmasinya Bu. Terlihat dengan jelas raut wajah tak nyaman dari Aprilia. Boril mengambil tangan sang istri kemudian menggenggamnya.
Mereka terus berjalan menuju mobil mereka yang berada di belakang mobil Bayu. Hati-hati Mas. Dua orang asisten akan menggendong Boril yang belum sehat sempurna untuk naik ke atas mobilnya. Namun Alex mencegahnya dan hanya dia seorang yang membantu mertuanya. Sejenak Boril terharu namun menutupi rasa itu dengan kekahannya. "Kamu sayang banget sama saya ya Alex," ucap Boril ketika mereka sudah sampai di dalam mobil. Alex duduk persis di depan Boril. Alex menganggukkan kepalanya. "Sayang banget Pa. Sampai saya gak bisa tidur mikirin Papa. Papa tahu gak? Saya belum makan loh Pa dari kemarin. Saya gak bisa berhenti mikirin Papa." Jawab Alex yang sebenarnya biasa saja tapi bisa membuat Boril malah mengerutkan keningnya. "Kok kamu ngomongnya gitu Alex? Merinding tahu gak?" "Loh, benerlah Pa, saya kepikiran Papa terus. Pas Papa terluka, Papa dioperasi, saya nangis siang melampah." "Stop, geli saya," ucap Boril menggigitkan bahunya. Aprilia yang sedang bersedih pun mau tak mau tersenyum melihat candaan ayah mertua dan menantu yang tak pernah akur itu. Pintu mobil lalu tertutup. Mereka masih menunggu Andika yang tak lama sudah keluar dari lobi. Dengan menggendong Zia, Andika berjalan menuju mobil yang sudah disediakan untuknya dan keluarga kecilnya. Sementara Riani menggandeng Zidan di sisinya. Pasangan yang terlihat dingin dengan aura yang berbeda dengan Boril dan Aprilia ini tentu juga menyedot perhatian wartawan. Selain karena paras mereka yang rupawan, juga ditambah kelucuan putra-putri kembar mereka. "Pak Andika, lihat kamera Pak. Pak Andika. Apa benar Bapak yang membuat sniper yang disewa Indra Pratama babak belur? Jika benar, proses hukum apa yang Anda hadapi Pak? Pak Andika. Apa dampak yang keluarga Anda hadapi setelah penyerangan ini apakah meningkatkan kewaspadaan? Pak Andika, Ibu Riani, mohon senyumnya Bu." Seperti anggota keluarganya yang lain Andika serta Riani kompak untuk menutup mulut mereka dan hanya fokus untuk segera cepat sampai di mobil mereka tidak berniat sekalipun untuk menjawab pertanyaan para wartawan bahkan tidak ingin melihat ke arah mereka kecuali sang putri. Berada dalam gendongan sang ayah, Zia Yasmin Rohichan menikmati jepretan kamera yang tersorot padanya dengan senyum manis dan memasang wajah ramah dia melambaikan tangan seolah perjalanan menuju tempat parkir ini bagaikan sebuah catwalk di mana dia tengah menjadi bintang yang disorot oleh media. Suara riuh wartawan yang merasa gemas dengan tingkah Zia semakin membuat mereka bersemangat. Untuk mengambil posenya bahkan Zia melayangkan kiss jauh untuk para wartawan. Andika yang mengetahui jika sang putri berlagak bak, Selena gemes, lalu bicara singkat pada sang putri. "Diam, atau diturunkan di sini. Andai Zidane yang diulti seperti itu mungkin Zidane akan langsung terdiam dan menuruti apa kata ayahnya tapi ini adalah Zia bukan. No Daddy, kapan lagi jadi artis kan? Aku lagi latihan mau jadi model di kantornya Wak Boril." Ucapnya centil tak terganggu sedikitpun untuk memberikan pose manis meskipun dia sedang berada dalam gendongan ayahnya. Andika membuang nafasnya kasar. Menurun dari siapa sih sifat centil putrinya ini? "Oke, Dedi," bilang Momi. Seketika Zia langsung terdiam dengan wajah cemberutnya. Dia memeluk leher sang ayah membenamkan sebagian wajahnya di bahu bidang Andika. Andika tersenyum putrinya tengah merajuk. Zia menoleh ke arah samping kanan di mana Zidane sedang berjalan digandeng sang Momi. Satu alis Zidane terangkat seolah bertanya ada apa pada adik kembarnya itu. Namun Zia tak menjawab. Ia malah melihat ke arah sang ibu yang dengan tatapan fokus ke depan tak menoleh sesikit pun padanya. Zia makin cemberut.
Ibunya cantik sekali tapi kalau sudah marah, sangat menyeramkan. Saat itu, netra biru keduanya beradu. Zia langsung ketakutan dan menghadapkan wajahnya pada leher sang ayah saja. Seolah minta perlindungan. Padahal Riani tak bicara apapun, Zia sudah salah tingkah. Menaiki jet pribadi, mereka bertolak dari Surabaya ke Jakarta. Kasus seputar Indra Pratama masih menjadi topik perbincangan hangat di media meskipun Bayu sangat menyayangkan kesediaan Indra di usianya yang sudah sangat lanjut itu mau mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dilakukannya. Meski Bayu sudah memberikan ancaman bagi Rigel, namun mereka tak mengurangi kewaspadaan malah meningkatkan keamanan untuk keluarga. Karena ancaman sewaktu-waktu bisa saja datang dan mereka tidak boleh lengah. Biar tenggorokannya hangat. Cindy memberikan sebotol kecil minuman jahe yang diraciknya sendiri sejak kecil. Boril mudah mual jika sedang sakit namun terpaksa harus naik pesawat terbang dan Cindy mengingat akan hal itu sehingga ketika di hotel kemarin dia menyuruh asisten rumah tangganya untuk mencari minuman jahe yang biasa dijual oleh Mbok Jamu. Aprilia menerima botol kecil itu. Makasih ya Ma, maaf selalu repotin Mama. Mama pasti capek udah urusin kami sama Azam sama Ziko. Ucap si netra abu dengan pandangan berkaca. Cindy tersenyum menyentuh dengan sayang wajah lembut sang menantunya tersebut. Kamu itu sama Mama kayak sama orang lain aja sih Vi, kalau Mama capek, gimana kamu? Tak terasa bulir air mata jatuh di pipi cantiknya. Yah, nangis. Padahal Mama cuma mau kasih jahe buat Boril loh. Malah bikin kamu nangis. Cindy terkekeh walau sebenarnya ia pun terharu. Mengusap pelan bahu sang putra sulungnya, Cindy bersiap kembali ke tempatnya lagi. I've made your wife cry, forgive me and comfort her. Boril tersenyum mencium tangan surganya itu lalu menggelengkan kepalanya. Makasih Ma. Mama, yang terbaik. Cindy pun beralih dari sana menuju tempatnya sendiri. Aprilia menghapus air mata yang membuatnya kesal karena tak mau berhenti sejak kemarin. Aprilia yang duduk di sebelah Boril dan mulai membuka botol berisi minuman terlihat tangannya bergetar. Ia tersenyum hambar. Kok tangan aku gemeteran ya? Maaf Mas. Ungkap Aprilia mencoba menutupi gugupnya. Boril yang paham itu lalu mengambil botol dari tangan Aprilia dan menaruhnya di samping tempat duduknya. Lalu menarik pelan bahu Aprilia dan membawa dalam pelukannya. Meski kena tembak, dada Mas selalu ada saat kamu bersedih Yu. Aprilia tak menahan tangisnya lagi kali ini wanita berdarah Italia tersebut menumpahkan kesedihannya di dada bidang sang suami. Maafin aku Mas, maaf, lirih Aprilia. Ia menyadari kesalahannya sejak kemarin ketika Boril melarang Aprilia membawa pulang baby Seva Zehra. Aprilia seakan enggan berbicara dengan suaminya tersebut. Padahal Boril sangat membutuhkannya untuk proses pemulihan diri dan juga penguatan namun Aprilia seolah menutup mata dan telinga. Baru setelah Aprilia tergugah melihat Cindy yang begitu perhatian pada suaminya meskipun Boril sudah memiliki istri namun masih tetap diperlakukan layaknya anak kecil membuat Aprilia sadar akan kesalahannya. Maaf, Fujana mencium pipi suaminya cukup lama kemudian beralih berlindung pada pelukannya lagi. Mas tahu, kamu sudah terlanjur sayang sama bayi itu dan Mas kagum sama kebaikan hati kamu Yu. Juga kepercayaan kamu sama Mas yang gak percaya sedikitpun sama gosip di luaran sana. Semoga kamu paham bahwa apa yang Mas lakukan semata demi kebaikan kita bersama. Aprilia menganggukkan kepalanya lagi. Keinginan memiliki bayi perempuan yang hampir tercapai membuat Aprilia sedikit kecewa ketika Boril melarangnya membawa pulang bayinya Wanda sampai dia terbawa mimpi dan menyebut namanya ketika tidur. Kamu sayang sama bayi itu.
Aprilia diam sebentar lalu menganggukkan kepalanya. Kamu boleh jadi ibu asuhnya, menemui dia kapanpun kamu mau, dan dia juga boleh datang ke Jakarta asalkan dengan keluarganya, dan kita akan menjamin seluruh kebutuhannya. Mas harap kamu nggak kecewa dengan keputusan Mas ini. Aprilia mengangkat wajahnya mengadukan kedua netra mereka. Meski sempat kecewa, namun Aprilia bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menjadi ibu asuh dari bayi Seva serta diperbolehkan untuk menjamin kebutuhannya. Beritahu Stella dia akan kecewa kalau gelar princess-nya sempat akan diambil oleh orang lain. Aprilia tertawa dengan candaan suaminya tersebut. Ya, Stella selamanya akan menjadi princess kita.